Jadi bagus tuh. Saatnya kuis. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, tadi teman kita bisa melafalkan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Dosa diampuni dan amal solih dilipat gandakan. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. Nabi Ibrahim terdakwa menyebarkan agama Islam banyak sekali tantangannya. Salah satunya dari kaumnya sendiri dan juga Raja Namrud yang sangat kejam. Yang ini aja apa ya, Tang, buat tugas bahasa Indonesia? Kayaknya yang ini aja deh, yang lebih bagusan. Kenapa? Yang lebih bagusan. Aduh, Kenapa, Pak? gigit semut. Mana semutnya? Bunuh aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih? Lagi nyari semut. Buat? Dibunuh. Kalian gak boleh bunuh semut. Tapi tadi semutnya gigit aku. Wah, sepertinya kalian perlu tahu kisah ini. Yuk ditonton dulu. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan mendengarkan kisah Nabi Ibrahim, semut dan cicak akan disampaikan oleh teman kami, Raisa Paramita. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman, saya Raisa Paramita. Hari ini saya akan menyampaikan kisah tentang Nabi Ibrahim, semut, dan cicak. Saat Nabi Ibrahim berdakwah menyebarkan agama Islam, banyak sekali tantangannya. Salah satunya dari kaumnya sendiri dan juga Raja Namrud yang sangat kejam. Suatu ketika saat tubuh Nabi Ibrahim terlempar ke kobaran api yang sangat besar dan panas yang sudah disiapkan oleh Namrud sebelumnya. Ternyata pada saat itu juga terdapat seekor semut yang ingin menolong Nabi Allah. Bukan hanya sebagai raja yang kejam, namun ia juga mengaku merupakan Tuhan dari kaum Babil. Kabar dibakarnya Nabi Ibrahim telah ia siarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Kabar tersebut pun didengar oleh seekor semut. Mendengar kabar tersebut nyatanya membuat semut tercengang dan kaget. Setelah itu, semut berusaha memutar otaknya. Ia berpikir keras, apa yang bisa ia lakukan untuk menolong Nabi Ibrahim. Apa yang ia lihat dan pikirkan tersebut membuatnya bergegas mencari air untuk memadamkan kobaran api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Ketika sedang membawa air, semut bertemu dengan seekor gagak. Gagak pun bertanya pada semut, "Wahai semut, mau kemana kamu?" Semut pun menjawab, "Aku ingin mengambil setetes air guna memadamkan kobaran api yang akan membakar Nabi Ibrahim nantinya." Mendengar jawaban dari semut, gagak tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan semut ialah percuma. Setetes air tidak akan mungkin memadamkan kobaran api yang sangat besar. Semut tidak mau kalah dengan apa yang dikatakan oleh gagak. Ia pun berkata, "Meskipun yang aku bawa ini hanya setetes air dan mungkin tidak akan bisa menolong Nabi Ibrahim, setidaknya apa yang aku lakukan ini jelas aku berpihak pada siapa. Aku bangga berada pada pihak yang benar karena memilih Nabi Ibrahim," kata semut. Di samping itu, dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naha an qatli arba'in minad dawabi an-namlatu wa nahlatu wal hudhud wasyurat." Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh 4 hewan, yakni lebah, semut, burung hudhud, dan burung surat. Ternyata, apa yang dilakukan oleh semut berbanding balik dengan apa yang dilakukan oleh cicak. Pasalnya, justru cicak itu meniupkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin besar. Mengetahui apa yang cicak lakukan, seekor hewan pun berkata, "Sebenarnya yang kau lakukan tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali hanya sia-sia saja." Kisah semut dan Nabi Ibrahim mungkin hanya membawa setetes air, tetapi dalam sejarah Islam, bukankah Nabi Ibrahim itu merupakan nabi yang tidak mempan dibakar? Jadi semut yang hanya membawa setetes air lebih berhasil dibandingkan cicak yang meniupkan api supaya api semakin besar. Dari kisah ini, kita menjadi paham bahwa tidak ada yang sia-sia dari usaha yang kita lakukan. Dalam catatan, usaha dalam kebaikan ya. Janganlah kita menjadi seperti gagak yang hanya menertawakan usaha orang lain, karena hal itu sangat tidak berguna. Janganlah juga kita menjadi seperti cicak, melakukan kegiatan yang sia-sia yang akhirnya menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kalau pesan moral versi teman-teman bagaimana? Kita jadikan kuis ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Akan ada hadiah menarik loh. Saat tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kenapa sih kita harus menolong seperti semut? Sebab jika kita melakukan kebaikan, kebaikan akan datang kepada kita.
Jadi tidak ada ruginya ketika kita berbuat baik kepada orang lain atau menolong orang lain. Yang lain? Saya. Kenapa orang yang ada dalam jalur kebaikan lebih banyak cobaan? Semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menerpa. Jadi, kita kuatkan iman dan takwa pada Allah untuk menjalani cobaan tersebut. Itulah cerita dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tahu kan kenapa semut tidak boleh dibunuh? Semoga dari kisah tadi kita jadi banyak pengetahuan ya teman-teman. Nantikan kisah-kisah selanjutnya hanya di Rela. Ramadan inspiratif, penuh berkah. SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang hewan yang boleh dan tidak boleh dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'i minad dawabi an-namlatu wan-nakhlatu wal-hudhud was-suradu. Yang artinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh 4 jenis hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradu. Hadis riwayat Abu Dawud.